sekarang ini kan banyak sekali anak-anak sakit ya, anak-anak sakit, terus kemudian bayi juga banyak sekali yang pneumonia. Nah, Dokter Rifan sebagai dokter anak konsultan paru, bagaimana melihat ini? Artinya gini, tadi kita ketemu anak umur 5 bulan, dulu kan jarang ya pneumonia radang paru itu jarang gitu ya. Apakah ada hubungannya dengan polutan yang sekarang sedang ramai dibicarakan, atau memang karena virus yang beredar itu saat ini lagi banyak-banyaknya virus tertentu sehingga banyak anak itu kayaknya kamar kita itu banyak sekali terpenuhi dengan batuk pilek yang memang akhirnya dirawat dan ada yang dan itu sebetulnya dulu-dulu agak jarang, tapi beberapa bulan terakhir ini lumayan tinggi. Dokter Rifan mungkin punya pandangan dan pesan pada orang tua gitu, silakan. Halo, saya lagi. Kita ketemu dalam Bunda Podcast Show sore ini. Ini adalah dokter yang saya tunggu-tunggu, sudah ngantrinya 2 bulan. Namanya Dokter Rifan Fauzi. Ya bener kan? Spesialis anak konsultan paru. Kita hari ini mau ngobrol karena sekarang ini kan banyak ibu-ibu baru nih bawa ke rumah sakit, ke kita kamar praktek cuma untuk nanya, bayi saya grok-grok. Itu sangat mengkhawatirkan buat orang tua baru. Nah, Dokter Rifan boleh dijelaskan gimana sih pernafasan itu berkembang sehingga bayi-bayi baru itu seringkali grok-grok. Silakan Dokter Rifan. Ya, terima kasih Dokter Tiwi. Jadi ini memang topik yang sering kali diangkat dalam praktek sehari-hari itu pada bayi-bayi kita, pada bayi pasien yang baru lahir itu umumnya nafasnya memang belum sebersih pada anak yang besar. Kadang-kadang orang pikir nggak dibersihin waktu lahir gitu. Kurang bersih. Ya. Jadi sebenarnya itu yang mungkin kita definisikan sebagai suatu noise breathing. Jadi noise breathing. Jadi nafas yang tidak bersih atau yang berisik. Tapi sebagian besar noise breathing pada bayi itu adalah satu hal yang normal. Memang pertama mungkin karena ya itu tadi mungkin masih ada sisa-sisa sedikit, tapi itu juga tidak mengganggu. Yang kedua, diameter saluran nafas pada bayi baru lahir itu kan memang masih kecil. Dan dindingnya juga masih lunak. Kadang-kadang ada mobilisasi sedikit aja udah mulai agak menekuk sedikit, sehingga ada penyempitan secara normal. Dan itu akan menimbulkan aliran turbulensi pada saat dia bernafas secara bunyi blok-blok. Nanti biasanya kalau kondisi ini lama-lama dia akan baik sendiri seiringnya waktu, baik itu tumbuh, terus dinding saluran nafas juga makin kuat, makin lebar, itu lama-lama itu akan dan dia juga memobilisasikan seperti pasti akan baik sendiri. Nggak ada intervensi apa-apa ya? Untuk kasus yang bayinya sehat, normal dan tidak ada kayak semacam apa ya, tarikan di bawah leher sini atau bunyi nafas yang terus-menerus berat, kemudian dalam keadaan tidur, tenang, masih ada tarikan dan itu biasanya sih normal, ya. Sampai seberapa lama kita boleh tunggu? Biasanya sih variasi ya, kadang-kadang pada setiap bayi berbeda-beda. Kadang-kadang 2-3 bulan sudah baik. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 bulan, menekan atau bahkan bertambah berat saluran nafas itu, maka kita harus curiga jangan ada sesuatu di dalam saluran nafas itu. Dan sesuatu itu yang memang kita harus cari. Kadang-kadang ada beberapa clue atau petunjuk, misalkan bunyi nafas itu seperti kita menyebutnya suara stridor, suara nafas yang kasar, keras, high pitch, jadi nadanya tinggi, bisa pada fase dia tarik nafas, inspirasi, atau pada saat dia menghela nafas atau inspirasi, atau bisa juga dua-duanya. Nah kalau kondisi ini memang bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang bukan normal, itu memerlukan penata laksanaan ataupun pemeriksaan penunjang yang sesuai. Kalau kita sebelum ke pemeriksaan tadi ya, di mana kita membedakan bahwa grok-grok bayi ini adalah sesuatu yang nanti pasti akan bagus gitu. Tapi mana bayi yang grok-grok ini harus hati-hati gitu. Ya, mungkin dijelaskan itu. Jadi kalau orang tua yang sudah punya bayi lebih dari satu lah, pengalaman satu pasti akan bisa membedakan antara bayi yang saat ini dengan kakaknya misalnya. Jadi biasanya kalau misalkan bayinya segera bugar, aktif, terus menyusunya juga bagus, terus gerakannya aktif dan badan juga
bisa naik dengan suatu ASI, lalu pergerakannya juga normal ya, tidak seperti meliti, tidak seperti anak yang seperti habis lari gitu, engah-engah. Kalau kondisi itu tidak ada, itu kemungkinan besar kedepannya akan membaik ya. Tapi kalau misalkan bayi itu dalam keadaan istirahat pun dia napasnya seperti orang yang sedang beraktivitas, gitu, seperti anak yang sudah beraktivitas, lari, engah-engah, seperti di napas yang kasar atau keras tadi, kita harus juga sesuatu. Kadang-kadang secara empiris pada bayi-bayi yang kalau memang memiliki kondisi seperti tadi itu ada kali-kali yang sekian, coba napas keras. Kalau mulai dari awal-awal dari kehidupannya pertama sudah mulai ada itu biasanya itu istilahnya sudah mulai berlangsung intrauterin. Oh, dari dalam ya? Di dalam kandungan ya. Jadi biasanya itu kadang-kadang ada yang kita sebut sebagai kayak tumor jenak di saluran nafas, adenoma gitu ya. Atau mungkin ada kelainan pita suaranya. Kadang-kadang pita suara itu juga ada yang walaupun jarang ya, tapi bisa menyebabkan paralisis atau lumpuh pita suaranya. Pita suara kan sepasang gitu ya. Ada yang lumpuh, salah satunya bisa atau beberapa kondisi lain yang seperti kita menyebutnya sebagai airway malasia. Di Malaysia itu salahnya tuh lemas ya. Kalau sebetulnya ya, airway saluran nafas. Jadi saluran nafas yang pada saat tarik nafas itu jadi seperti kolaps. Harusnya kan tarik nafas, hembuskan nafas dia tetap firm gitu ya. Tapi ini kayak ini seperti kayak sedotan yang bocor. Pada saat disedot, jadi empot ya. Itu menyebabkan aliran turbulensi udara sehingga menyebabkan suara nafas kasar atau kita sebut sebagai stereo. Oke. Dokter Ivan ini kan salah satu dokter anak konsultan paru yang dicari untuk melakukan hal-hal membuktikan bahwa itu ada dengan alat yang namanya bronkoskopi, gitu kan? Nah, mana kasus-kasus yang memang harus sampai ke sana, tapi mana kasus-kasus yang kayaknya nggak usah sampai ke situ. Dan mungkin dijelaskan lagi, itu tindakan yang sangat invasif atau sangat berbahaya atau diagnostik aja gitu, maksudnya cuma untuk tahu dan tidak berbahaya. Mungkin dijelaskan oleh dokter. Jadi mungkin kita bicara tentang indikasi bayi-bayi yang melakukan prosedur bronkoskopi tadi. Jadi bronkoskopi itu penjelasan sedikit. Jadi bronkoskopi itu adalah suatu alat prosedur medis yang berupa serat fiber. Kalau zaman dulu serat fiber, tapi sekarang sudah pakai bronkovidioskop sehingga gambarnya lebih canggih dengan kayak belalai panjang kecil. Itu di ujungnya ada kamera sama lampu. Ya, jadi kalau kita memeriksa bronkoskopi ini kita bisa melalui mulut atau melalui hidung. Jadi lihat dari kamera itu kita bisa melihat di dalam suatu layar. Jadi kita bisa lihat langsung ya. Jadi ada monitor, kita masukin ke dalam. Jadi tampak tuh roda hidung seperti apa, roda udara itu seperti apa, roda seperti apa, pita suara seperti apa. Dan keuntungan dari bronkoskopi ini adalah bayi itu tetap bernafas. Jadi kita bisa lihat secara dinamika itu gerakan saluran nafas seperti apa. Jadi mulai dari kita kelihatan apakah ada kelainan saluran nafas seperti apa sampai bawah. Nah, prosedur ini biasanya terindikasikan pada bayi-bayi yang dengan noise breathing tadi. Tapi yang lebih tadi yang ada seperti tekok di sini. Jadi kadang-kadang di sini ya. Iya. Atau mungkin yang bayi-bayi dengan yang tidak membaik masih di saluran nafas dalam-dalamnya dalam 3 bulan 4 bulan sebelumnya. Jadi kalau dia menetap dan cenderung menetap atau meningkat intensitasnya, maka itu sudah terindikasi. Tapi pada beberapa bayi yang memang kita curiga sebagai suatu katakan tadi airway malasia atau malasia, itu kalau dia ringan aja kadang-kadang kita just wait and see. Jadi biarkan saja, kita tunggu dulu gitu ya. Kita pantau setiap bulan, lihat intensitasnya, lihat kekerapannya, keseringannya, suara nafas. Biasanya kalau yang ringan, dia akan menghilang sendiri. Jadi nggak usah pemeriksaan itu, tunggu saja gitu ya. Namun ada beberapa kasus yang memang mungkin bisa harus segera kita lakukan. Jadi misalkan yang tadi saya sampaikan bahwa kalau misalkan pada usia yang
di awal-awal kelahiran dia ketika muncul figur yang berat, hari kepada berat, seringkali itu ada beberapa hal yang kita temukan yang bisa kita intervensi. Misalkan tadi saya lupa menyebutkannya, biasanya ada kayak tumor kistik atau kista, kista di atas di daerah tenggorokan, itu yang besar dan akan menekan, sehingga menyebabkan dia terjadi infeksi. Nah, kalau kondisi seperti itu, biasanya kita lakukan tindakan segera untuk tindakan yang life savingnya. Biasanya kita kista itu kita aspirasi, diambil ya, disedot, aspirasi, sehingga paling tidak kita harapkan pada saat itu dia baik. Nah, memang tapi pada kondisi tertentu dia bisa saja kembali lagi terisi kistanya itu cairan. Nah, kalau kondisi seperti itu, makanya kita harus konsultasikan ke spesialis THT untuk melakukan operasi. Kondisi lainnya seperti bisnis lagi Malasia, itu ada beberapa tipe yang bisa kita lakukan intervensi seperti dengan laser. Jadi bronkoskopi itu sekaligus ada pengobatannya, terapinya ya. Jadi saat itu dievaluasi sekaligus dilakukan intervensi atau terapi, itu ya. Jadi kalau misalnya tergantung dari usia juga. Tergantung dari usia. Rata-rata biasanya kasus itu pada usia berapa atau ada spesifikasi umurnya nggak sih? Kalau yang sering kita lakukan biasanya di bawah setahun banyak. Banyak ya di bawah setahun ya. Kadang pada usia 1 bulan, kemudian 1 bulan ada tergantung indikasinya. Jadi setiap golongan usia tertentu itu memang kadang-kadang diagnosisnya beda. Gejalanya mungkin mirip tapi bisa beda. Jadi misalkan kalau ada anak-anak umur 3 tahun, tapi tiba-tiba muncul suara napas nasal, senior gitu ya, selama sebulan atau 2 bulan sebelumnya, padahal sebelumnya aman-aman aja. Nah, kita harus curiga tuh, apakah kalau misalkan infeksi, kita obatin obat infeksinya dengan antibiotik atau dengan inflamasi, dengan anti radang gitu ya. Kalau misalkan dalam perjalanan tidak ada perbaikan, kita harus curiga ada sesuatu itu di saluran nafas. Yang sering kami temukan itu biasanya bisa tuberkulosis, TBC laring. TBC laring itu TBC laring jadi di pita suara ya, di tenggorokan ya. Itu tulang rawannya itu terinfeksi oleh kuman TBC. Jadi kalau kita lihat itu ada gambaran kayak perkejuan. Ya, perkejuan. Jadi kayak putih-putih gitu ya. Atau bisa juga aspirasi benda asing. Jadi kemasukan benda asing ya. Terus nyangkut di daerah laring. Atau bisa juga infeksi ya, tapi infeksi yang disebabkan oleh virus, ya, human papillomavirus. Makanya beberapa pengalaman pasien-pasien dengan infeksi HPV tersebut menyebabkan, kalau menurut saya pengalaman konsultasi saya, memang vaksinasi HPV itu penting. Vaksinasi itu untuk laki perempuan ya? Laki perempuan. HPV, karena dia bisa menyerap itu tadi ya. Jadi sekarang sih udah ada memang program itu, kan saya kayaknya sel itu yang biasa menyerang saluran nafas itu belum masuk. Tapi sebetulnya nanti pada sampai ke situ saat ini ada yang menyerang tertentu yang memang targetnya itu. Samping untuk kanker darah lahir dan saluran nafas. Ini yang terakhir yang ringan ya, ringan tadi yang spesifik ya. Sekarang ini kan banyak sekali anak-anak sakit ya, anak-anak sakit, terus kemudian bayi juga banyak sekali yang pneumonia. Nah, Dokter Rifan sebagai dokter anak konsultan paru, bagaimana melihat ini? Artinya gini, tadi kita ketemu anak umur 5 bulan, dulu kan jarang ya pneumonia radang paru itu jarang gitu ya. Apakah ada hubungannya dengan polutan yang sekarang sedang ramai dibicarakan, atau memang karena virus yang beredar itu saat ini lagi banyak-banyaknya virus tertentu sehingga banyak anak itu kayaknya kamar kita itu banyak sekali terpenuhi dengan batuk pilek yang memang akhirnya dirawat dan ada yang dan itu sebetulnya dulu-dulu agak jarang, tapi beberapa bulan terakhir ini lumayan tinggi. Dokter Rifan mungkin punya pandangan dan pesan pada orang tua gitu, silakan. Ya, jadi memang kalau pengaruh polusi yang di udara di lingkungan itu biasanya sih nggak terlalu besar pengaruhnya, karena toh anak-anak bayi ini nggak banyak main di luar. Justru yang jadi perhatian kita harusnya kita adalah polutan domestik. Itu dari Indonesia juga penelitiannya banyak tuh. Jadi kalau negara-negara yang sedang berkembang
orang itu kan masih pakai kompor kompor bakar, ya oke. Kalau main yang yang sudah modern kan tetap walaupun pakai kitchen hood segala macam, tapi tetap tuh aroma tuh bisa kemana-mana pada saat masak. Lalu yang paling penting rokok. Rokok. Nah, Rokok ya. rokok tapi bukan hanya rokok yang Semua ya, semua jenis rokok ya. Iya, rokok yang elektrik pun seperti itu. Juga ya. Bisa. Oke. Karena walaupun dia sensasinya tidak tajam, harum gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak menggunakan elektrik itu bisa terserah atau bisa terus. Oke. Karena kita juga tahu kadang-kadang pada beberapa kondisi, bahkan orang dewasa juga kalau mencium bau-bauan parfum aja itu udah bersih gitu ya. Jadi artinya tidak jadi patokan bahwa kalau harum itu nggak menyebabkan alergi. Oke. Jadi polusi. Lalu yang sisi lain adalah memang di era transisi antara dari pandemi menuju endemisi ini kan memang ada kayak semacam turbulensi kuman, virus dan lain sebagainya. Kita tahu pada saat pandemi itu populasi virus COVID-19 itu kan sedemikian meningkat, sehingga sesuai dengan alam maka yang dominan itu yang menguasai, lalu yang virus-virus lainnya yang itu tertekan, yang diri nahan diri jadi nggak bisa berkembang. Masalahnya adalah pada saat itu anak-anak kan banyak di rumah kita, banyak di rumah aktivitas sehingga paparan terhadap virus yang sebetulnya mungkin diperlukan oleh tubuh kita. Ya, untuk berlatih ya. Betul, jadi melatih selain vaksinasi, nutrisi, tapi juga mungkin dia perlu dapat asupan tambahan virus dari luar supaya tubuh bisa secara alami, karena memang tidak semua virus itu bisa di-cover oleh vaksinasi. Betul. Nah, pada saat COVID itu mulai turun, nah virus-virus yang tadinya sebelumnya itu jadi penyebab batuk pilek pada anak itu mulai tumbuh lagi. Nah, selama 2 tahun itu, baru 2 tahun anak-anak kita kan tidak terpapar oleh virus-virus ini. Seolah-olah itu adalah benda asing gitu ya. Jadi kayaknya kalau sesuatu yang asing itu umumnya sistem imun tubuh akan yang pertama harus abang-abang dulu nih virus jenis apa segala macam. Jadi kadang-kadang itu yang menyebabkan gejalanya jadi lebih berkepanjangan, berulang. Jadi nanti diharapkan pada suatu kondisi tertentu ada state-nya itu lebih datar lagi. Tapi memang untuk saat ini memang masih bergejolak. Tapi kalau dibanding dengan setelah pandemi persis, masuk ke bebas, itu udah lebih menurun sih ya intensitas sama efekasi, tapi tetap masih ada ya. Jadi masuk pneumonia. Jadi mungkin ada pesan yang sederhana buat masyarakat supaya mereka bisa menghadapi dan membuat anak-anak ini tidak terancam ya. Artinya kadang-kadang kan mungkin anak-anak tertentu ya kita harus hati-hati. Mungkin ada ya pesan sederhana buat. Ya, jadi kalau sebenarnya pandemi mengajarkan kita pada suatu perilaku yang baik ya, BPHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu kan kita lihat di beberapa tahun yang lalu di Puskesmas kan novel itu banyak BPHBS. Jadi itu yang sebetulnya harus kita tanamkan terus ya. Tidak boleh lengah ya, dikerjakan terus ya. Supaya nanti akhirnya kita akan berada pada satu kondisi di mana kita tidak mudah terkena infeksi dan mencegah penularan infeksi. Cuma ya yang paling penting adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi dulu, yang untuk bayi, anak, terutama anak yang sudah aktivitas di luar sekolah, di luar rumah gitu. Terus vaksinasi jangan lupa, karena vaksin itu penting untuk jangan lupa bahwa ternyata selain batuk pilek yang ramai sekarang ini juga ada vaksin penyakit lain yang memang perlu kan vaksinnya. Terus ya itu tadi PHBS tadi, jadi kalau ada yang sakit memang sebaiknya sih jangan masuk sekolah dulu. Betul. Kita sebagai orang tua mungkin kalau anak kita lagi sakit ya istirahat dulu. Karena untuk saat ini mungkin nggak bisa lagi mungkin pakai masker di kelas. Anak-anak pasti akan kalau sudah bertemu di dalam satu lupa deh masker di mana ya. Kadang-kadang pada anak-anak yang alergi pemakaian masker yang mungkin lebih dari 2 jam, maskernya kan sudah membuat alergi ya. Bisa lagi. Makanya karena pada beberapa pasien yang punya kondisi seperti itu, saya sarankan sih dibawakan lebih dari 1-2 lah di sekolah. Jadi kalau udah enak diganti yang baru. Itu hal-hal sederhana yang harus dilakukan, hidup bersih, kemudian kalau sudah sakit istirahat, kemudian
polutan domestik terutama rokok ya, itu juga harus diperhatikan ya. Di samping makanan, tidur, cukup gitu ya. Terima kasih Dokter Rifan, sudah lama ditunggu dan mudah-mudahan ini membantu.